Selamat pagi anak-anak calon siswa SMP Negeri 2 Klaten. Selamat bertemu dengan saya. Pada sesi kali ini, saya, Men.CH, akan membawakan materi mendampingi kalian untuk belajar mengenai kurikulum di SMP Negeri 2 Klaten. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan lihat dulu visi dan misi SMP Negeri 2 Klaten. Sebagai seorang siswa tentunya kamu harus paham apa visi dan misi SMP Negeri 2 Klaten. Visi SMP Negeri 2 Klaten adalah unggul dalam prestasi, terpuji dalam budi pekerti, berbudaya, berwawasan lingkungan, serta kompetitif dalam dunia global. Dari visi ini diturunkan menjadi 6 misi. Kalian bisa lihat ada 6 misi SMP Negeri 2 Klaten. Yang pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul berbudi pekerti luhur. 2. Menumbuh kembangkan penghayatan terhadap agama dan ajaran agama dan implementasinya. 3. Menumbuh kembangkan semangat berprestasi kepada semua warga sekolah. 4. Menumbuh kembangkan budaya tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab, serta selalu memelihara lingkungan. 5. Meningkatkan prestasi dalam bidang akademis dan non-akademis di tingkat nasional maupun internasional. Dan yang terakhir, yang keenam, mengembangkan proses pembelajaran yang menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Itu 6 misi yang diturunkan dari visi SMP Negeri 2 Klaten. Selanjutnya, kita akan melihat struktur kurikulum SMP Negeri 2 Klaten pada tahun pelajaran 2021-2022. Karena kondisi kita sekarang ini dalam masa pandemi, maka struktur kurikulumnya tidak sama dengan jika kita berada pada kondisi normal. Setiap minggu, kalian akan mendapatkan 11 mata pelajaran, di mana masing-masing pelajaran mempunyai jumlah jam yang berbeda-beda. Untuk diketahui bahwa 1 jam pelajaran pada masa pandemi ini selama 30 menit. Ini berbeda dengan kondisi normal, di mana kalau normal itu setiap 1 jam pelajaran itu 40 menit. Baik, 11 mata pelajaran yang nanti akan kalian terima meliputi pendidikan agama. Setiap minggu kalian bertemu 2 jam pelajaran. Kemudian pendidikan kewarganegaraan, 2 jam pelajaran per minggu. Bahasa Indonesia 4 jam per minggu. Bahasa Inggris 2 jam per minggu. Kemudian matematika dan ilmu pengetahuan alam, setiap minggu kalian mendapat jatah 3 jam pelajaran. Untuk ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, dan penjas, setiap minggu kalian mendapatkan 2 jam pelajaran. Kemudian yang ke-10 adalah pelajaran prakarya. Setiap minggu kalian akan belajar prakarya sebanyak 1 jam. Sama dengan bahasa Jawa sebagai muatan lokal, setiap minggu kalian akan mendapatkan jatah 1 jam pelajaran. Karena kondisi sedang dalam masa yang tidak baik, masa pandemi, untuk kegiatan ekstrakurikuler nanti akan dilakukan secara daring sejauh itu bisa dilakukan. Tapi yang jelas, ekstra kepramukaan atau ekstra pramuka itu wajib dilaksanakan. Nanti kita akan laksanakan secara daring karena nilai pramuka itu merupakan syarat untuk kenaikan kelas. Sedangkan kegiatan ekstra yang lain kita akan lihat bagaimana kondisi nanti. Kalau kiranya memungkinkan kita akan melaksanakan kegiatan ekstra. Selanjutnya, setelah tadi kalian memahami tentang struktur kurikulum, ada 11 mata pelajaran yang akan kalian terima setiap minggu dengan distribusi masing-masing pelajaran itu berapa jam. Sekarang kita lihat penilaian. Untuk penilaian kurikulum 2013 ada 3 ranah, yaitu nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Pengetahuan terdiri dari penilaian harian. Penilaian harian itu ada ulangan harian dan tugas. Kemudian penilaian tengah akhir semester. Dan yang ketiga penilaian akhir semester. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan meliputi 3 hal, yaitu produk, praktek, dan portofolio. Dan yang ketiga yaitu penilaian sikap sosial, dan sikap spiritual. Ini ada 3 ranah ya anak-anak ya, diperhatikan untuk penilaian kurikulum 2013. Berikutnya, mengenai ketuntasan belajar minimal untuk SMP Negeri 2 Klaten pada tahun 2021-2022. SMP Negeri 2 Klaten menganut penggunaan KKM yang multi, artinya setiap mata pelajaran itu KKM-nya bisa berbeda-beda, tidak sama. Kalian bisa lihat, untuk pendidikan agama dan budi pekerti, KKM-nya baik untuk pengetahuan dan keterampilan itu adalah 75. Kemudian, untuk 10 mata pelajaran yang lain, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, penjas prakarya, dan bahasa Jawa, itu KKM-nya adalah 70, baik untuk pengetahuan maupun keterampilan. Sedangkan untuk nilai sikap, itu minimal kalian harus mendapat nilai baik. Gitu ya. Nanti untuk KKM ini akan dijelaskan oleh masing-masing guru mata pelajaran saat kalian bertemu dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran sesuai dengan jadwal. Terakhir, kita akan membahas mengenai kriteria kenaikan kelas. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Ada 6 syarat. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada 2 semester dalam tahun pelajaran yang diikuti. 2, nilai sikap sekurang-kurangnya baik. Jadi minimal nilai sikap harus baik. Yang ketiga, nilai ekstra pendidikan kepramukaan minimal baik. 4, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilannya di bawah KKM. Tadi kalian sudah tahu masing-masing pelajaran KKM-nya berapa. Supaya kamu naik kelas, maka nilai dari masing-masing pelajaran tidak boleh kurang dari KKM. Yang kelima, mengerjakan tugas pembelajaran jarak jauh, menyelesaikan minimal 80%. Minimal 80%. Dan yang terakhir, seorang siswa naik kelas atau tidak berdasarkan hasil rapat pleno dari Dewan Guru dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah. Tolong diperhatikan ya anak-anak ya, ada 6 syarat atau 6 kriteria supaya kamu bisa naik kelas. Karena ini pelaksanaan pembelajaran masih secara daring, pesan dari sekolah, setiap kali ada tugas, setiap kali kamu mendapatkan tugas dari Bapak Ibu Guru, tolong segera dikerjakan. Karena kalau tidak nanti tugas-tugasmu menumpuk, padahal ada syarat minimal 80% dari tugasmu selama PJJ itu harus lengkap. Baik, itu mengenai kriteria kenaikan kelas. Kemudian yang terakhir, mengenai jadwal pelajaran. Selama Senin, Selasa, Rabu, kalian melaksanakan MPLS. Kemudian setelah hari Rabu, hari Kamis, dan seterusnya, kalian sudah mulai belajar. Sekali lagi, pembelajaran masih daring dengan jadwal seperti di papan ini kamu lihat ya. Dari Senin sampai dengan Sabtu, masing-masing mata pelajaran mendapatkan alokasi waktu sesuai dengan yang saya kemukakan di depan tadi. Hari Senin kalian belajar pendidikan agama dengan IPA, hari Selasa bahasa Indonesia dengan IPS, Rabu matematika dengan seni budaya, Kamis IPA prakarya dengan PPKN, kemudian Jumat PJOK dan bahasa Inggris, dan hari Sabtu kalian belajar
Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Jawa. Jadwal ini nanti akan di-share ke grup kalian masing-masing manakala kamu sudah selesai melaksanakan MPLS. Itulah anak-anak materi yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan kurikulum SMP Negeri 2 Klaten. Pesan dari sekolah, meskipun kalian masih belajar di rumah secara daring, tetapi tolong kalian perhatikan jadwal pelajaranmu setiap hari. Kerjakan tugas-tugas yang harus kamu kerjakan, jangan ditunda sehingga kamu tidak menumpuk banyak tugas. Mungkin sekian dari saya, ada kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.